Selamat sore, terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih telah datang di gereja kami. Mohon maaf jika kami hanya bisa menyediakan tempat seperti ini. Jika kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ibadah dimulai, ada persembahan pujian dari Bapak Yatno. Tempat dan waktu kami persilahkan. Ngaturaken sugeng sonten, sugeng rawuh, badhe ngaturaken sebuah pujian saking Kidung Bolo Keselamatan ingkang mekaten lagunipun. Napa sestu rasampeyan mili ing Golgota saking kajeng pamondangan mili ing Golgota krana kula Gusti disengsara seda wonten ing Golgota sestu krana kula langkung ageng siih Gusti dhateng tiyang dosa malah kersa anglampahi seda krana kula Gusti disengsara seda wonten ing Golgota sestu krana kula surya kados boten betah nyorotken padange nalika putrane Allah nombokken gesange krana kula Gusti disengsara seda wonten ing Golgota sestu krana kula matur nuwun sugeng ibadah Gusti berkahi.
Kita akan memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita menghayati masa transisi kematian Yesus menuju pada kebangkitannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersaat hening sejenak dan berdoa. Dipersilakan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau telah menderita bagi kami. Kau serahkan tubuhmu untukku yang hina ini. Sungguh mulia dan agung perbuatanmu ya Tuhan. Ku akan selalu menyembahmu dengan penuh hormat. Amin. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan beserta saudara. Duka, derita, dan sengsara, itulah yang dirasakan saat setelah Yesus pergi meninggalkan para murid dan orang-orang yang mengasihinya. Rasa yang sama mungkin akan kita alami jika hidup ini jauh dari Tuhan. Kesan derita yang sama kita temukan dalam ratapan 1
ayat 1 sampai 9 dan 19. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Aku ipuh dan racun itu. Kita litanikan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.
Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir.
Kita akan menerima sabda Tuhan, mari kita berdoa. Mengakhiri masa prapaskah kami, telah kami lakukan dan kami hayati bersama dalam ibadah Sabtu Sunyi di sore hari ini. Kami pun juga turut mengenang kesendirian Kristus di dalam makam, serta mengenang kedukaan yang mendalam dialami oleh para murid saat mereka harus kehilangan Tuhan, Sang Guru yang selalu bersama-sama dengan mereka. Hari ini kami merenungkan bersama, menghayati Sabtu Sunyi, agar kami dapat menyambut Paskah dalam kemenangan yang sejati setelah perjalanan yang kami tempuh. Engkau akan menyapa kami melalui firman. Kiranya semakin kami dapat menemukan makna perjalanan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Yang demikian sabda Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama," kata Pilatus kepada mereka. "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman-Nya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi di dalam doa sebelum firman saya mengatakan bahwa hari ini menjadi penutup kita dalam menghayati masa Prapaskah, di mana kita telah membuka bersama-sama melalui perayaan iman
di dalam ibadah Rabu Abu, maka hari ini kita akan menutup Prapaskah juga dengan ibadah Sabtu Sunyi. Sebuah perjalanan yang tidak mudah bagi orang-orang beriman ketika kita memasuki masa Prapaskah, apalagi ketika kita yang sudah bersungguh-sungguh bersedia untuk menjaga diri sebaik-baiknya, mengendalikan diri, bahkan juga kita berpantang dalam kehidupan perjalanan selama 40 hari. Dan hari ini kita akan mengakhiri dalam penghayatan bersama ketika Yesus yang telah mati. Setelah di hari Jumat, ia disalibkan bersama orang banyak di sana, disorakkan sebagai seorang penjahat yang berhak mendapatkan penghukuman berat dalam kehidupannya melalui kayu salib. Sabtu Sunyi, Yesus telah berada dalam makamnya dan dalam kesendirian. Tetapi lebih dari itu, kita melihat bagaimana para murid yang kemudian kehilangan sosok guru yang selalu bersama-sama dengan mereka, yang selalu menenangkan hati, tiba-tiba hilang, mati. Apakah Bapak Ibu menemukan kemana perginya 11 murid setelah sang guru meninggal? Tidak dituliskan kemana mereka pergi, tetapi tidak ada pada satu wadah, tidak ada pada satu ruang bersama. Justru malah kita menemukan orang lain yang memperhatikan dan peduli terhadap jenazah Yesus. Teks kita mengatakan Yusuf, orang dari Arimatea. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, coba kita bayangkan ketika dalam kehidupan sehari-hari kita ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal dan kita meninggalkan jasadnya. Kita pergi dari rumah duka itu, bahkan kita tidak peduli mau seperti apa jasad itu. Kita bisa membayangkan para murid waktu itu melakukan itu semua, sebab mereka dalam satu kondisi yang sangat takut, mereka sangat khawatir, karena jangan-jangan kami yang nantinya juga akan turut dibunuh oleh para tentara-tentara yang juga mengejar kami sebagai murid-murid Yesus. Tetapi Yusuf dari Arimatea justru menentukan pilihan yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara, jasad seseorang yang dihukum salib tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam makam. Itu menjadi satu tradisi yang ada pada saat itu. Sebab orang-orang yang disalibkan adalah orang-orang yang sudah melakukan tindakan kejahatan yang tidak bisa diampuni. Maka membiarkan jasad itu sampai membusuk, barulah mereka akan merawatnya. Maka bagi seorang Yusuf Arimatea, bukan sebuah hal yang mudah untuk dia meminta kepada Pilatus agar bisa menurunkan jasad itu dan menguburkannya. Apalagi Bapak, Ibu, dan saudara, Yusuf Arimatea ini adalah salah satu mahkamah agama yang juga orang-orang dalam komunitas yang sama, mereka yang turut menyalibkan Yesus pada saat itu. Tetapi Yusuf, dia menjadi bagian dari Kristus yang melihat bahwa dia adalah sang juru selamat, sang Mesias yang kemudian dinubuatkan bagi setiap orang. Bahkan makam yang disediakan pun makam yang indah. Pada saat itu jasad yang membusuk dari para penjahat hanya boleh dimasukkan ke makam-makam yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Tetapi Yusuf membawa dia masuk ke sebuah makam yang sudah dia persiapkan dan menjadi miliknya. Artinya Yusuf ini bukan orang yang sembarangan.
Dia orang yang kaya yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan makam itu dibuat dalam sebuah lubang batu. Menggambarkan betapa megah dan mewahnya makam itu. Yusuf membawa dia ke sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapati dari tindakan seorang Yusuf ketika dia ada dalam kondisi yang berduka? Kedukaan karena kematian Yesus Kristus menumbuhkan sikap untuk berani bertindak, berani berkarya secara nyata. Maka itu yang kemudian kalau dalam ibadah-ibadah seripah orang Kristen di sana dikatakan, ketika kita beriman pada Kristus dan Ia yang meninggal juga beriman pada Kristus, bukan tangisan, tetapi kita bisa merasakan bagaimana Ia berpulang di hadapan Bapa dan mendapatkan tempat yang terbaik. Yusuf menyatakan sikap keberanian. Kedukaan itu tidak ia tanggapi dalam tangisan, tidak ia tanggapi dengan pergi entah kemana seperti murid-murid yang lain, tetapi dia mengambil sikap yang luar biasa. Dia berkarya secara nyata, bahkan siap jikalau Pilatus pun memberikan hukuman kepada dia karena meminta jasad Yesus. Bukan tangisan, apalagi tanpa harapan. Justru dari Yusuf kita belajar bagaimana dalam kematian Yesus Kristus menumbuhkan kebahagiaan, menumbuhkan cinta kasih yang besar. Lalu kemudian kita menemukan dari sikap para perempuan. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika dalam Injil Matius dikatakan justru para perempuanlah yang setia ada bersama-sama dengan jasad Yesus. Kok di sini saya melihat ada sebuah ajakan bahwa perempuan selalu memiliki tempat yang baik di hadapan Allah. Ia dipakai untuk menyaksikan peristiwa Yesus yang dibawa ke kubur. Bagaimana sosok perempuan menggambarkan kesetiaan. Berbeda dengan murid-murid yang lain yang pergi entah kemana, tidak tahu ada di mana mereka berkumpul atau tidak, bahkan tidak ditemukan. Ada sebuah kesetiaan yang kemudian ditunjukkan oleh para perempuan ini. Namun justru kita melihat ada sesuatu yang lebih besar lagi dalam perikop yang kedua di ayat 62 sampai ayat 66. Ketika di sana para imam, orang-orang Farisi, mereka jelas adalah orang-orang yang menyerahkan Yesus, bahkan mengompori orang banyak untuk salibkan dia. Apa yang terjadi? Mereka ingat kembali bahwa Yesus pernah mengatakan Ia akan bangkit di hari yang ketiga. Seharusnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kematian Yesus membuat mereka adalah kondisi yang sangat menang, yang sangat bangga. Oh, Yesus sudah mati sekarang, musuhku tidak ada lagi, kita menang. Tetapi ternyata berbeda. Justru ketika Yesus sudah mati, perkara itu datang. Mereka sadar dan ingat, Ia pernah mengatakan, aku akan bangkit di hari yang ketiga. Apakah ada kemenangan bagi orang-orang Farisi dan para imam-imam besar? Tidak. Kegagalan, bahkan rasa takut yang luar biasa sampai mereka meminta kepada Pilatus menghadap Ia agar memberikan penjagaan secara ketat. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah ketakutan dari mereka yang sudah menyerahkan Yesus, bahkan membunuh Dia. Melawan Tuhan menghadirkan rasa takut, rasa cemas,
dan ketidaknyamanan dalam hidup. Kita bisa menemukan itu dan belajar dari para imam-imam kepala, para Farisi, bahkan juga Pilatus yang menentukan kematian itu. Dia sadar betul bahwa yang dibunuh itu, yang disalibkan itu bukan orang yang berdosa. Pilatus pun juga merasakan betapa dia takut, bahkan mungkin ada kekecewaan setelah melepaskan Yesus kepada orang banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata kematian Yesus sebelum ia bangkit, kita masih bisa menemukan karya agung yang luar biasa. Kalau kita menghayati sebagai orang beriman, ya karyanya nanti di hari Minggu, karena ia bangkit, maka ia menyelamatkan banyak orang. Tetapi ternyata pada saat kematiannya dia, dalam kesendiriannya di dalam kubur, kita masih bisa menemukan karya agung Tuhan di sana. Di mana justru kematian Yesus Kristus mendorong seseorang untuk bangkit dan berani mengambil sikap yang besar. Yusuf Arimatea sedang meneladani tindakan Yesus Kristus. Begitu juga sikap berani dan mengambil sikap semacam dia menjadi perenungan bersama bagi kita pada saat ini. Sebab kita memasuki masa Prapaskah, kita menyediakan diri kita mengikuti Rabu Abu. Kita berjanji di hadapan Allah dan bersama diri kita pribadi, saya akan berpantang sejauh kemampuan saya. Saya akan memperbaiki diri di masa Prapaskah ini. Saya rasa kita yang bersedia untuk berpantang dan menghayati masa Prapaskah dengan sungguh-sungguh bukan pilihan yang mudah untuk dilakukan. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang mengambil keputusan untuk berpuasa tidak makan selama masa Prapaskah ini, tidak usah panjenengan jawab apa yang panjenengan rasakan. Mungkin terasa lebih berat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jikalau ada di antara panjenengan yang memilih untuk berpantang, saya tidak akan berfoya-foya selama 40 hari, apa yang panjenengan rasakan? Ada perbedaan di situ. Ada sebuah sikap pengendalian diri yang tidak mudah. Kita harus menahan hawa nafsu kita. Penghayatan Rabu Abu sampai di Sabtu Sunyi, kita memasuki beberapa peribadahan-peribadahan. Dari Rabu Abu, kita mengikuti prosesi simbolis penorehan abu di dahi kita, sebagai simbol kita bersedia merendahkan diri di hadapan Allah. Kita bersedia kemudian untuk berpantang dalam hidup kita, menghayati minggu-minggu Prapaskah. Kamis Putih kita menghayati dalam ritus pembasuhan kaki, ajakan bagi kita untuk bersedia saling melayani satu dengan yang lain, seperti yang Yesus lakukan kepada kita. Jumat Agung kita dipanggil menghayati kematiannya, penderitaannya, kesengsaraannya, dan dipulihkan melalui sakramen perjamuan kudus. Sampai hari ini kita akan menutup masa Prapaskah kita dalam penghayatan ibadah Sabtu Sunyi. Semua ritus-ritus sudah kita kerjakan, tetapi tugas yang terpenting adalah bagaimana setiap ritual dalam peribadahan yang sudah kita lakukan, kita hayati dan kita nyatakan dalam karya nyata di kehidupan sehari-hari. Jikalau di Rabu Abu kita sudah penorehan abu, bagaimana secara langsung dalam hidup kita bersedia melakukan pertobatan di hadapan Allah sepanjang waktu. Ketika kita menerima pembasuhan kaki, bagaimana kita
berusaha dan bersikap agar mau saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Bahkan kita bersedia untuk saling melayani tanpa harus melihat siapa dia, siapa saya. Dan hari ini kita diingatkan untuk itu semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Berikutnya, kita bertanya tentang kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Setelah masa prapaskah yang kita lalui, sudahkah saya setia kepada Tuhan? Ataukah saya pergi meninggalkan Allah? Ataukah saya di masa prapaskah ini justru memberontak dan melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki? 11 murid yang lain menjadi gambaran-gambaran orang-orang yang penuh dalam kemunafikan. Saat mereka bisa bersenang-senang bersama dengan Yesus, mereka pergi begitu saja dalam penderitaan Yesus Kristus. Yang ketiga kemudian, janganlah kita merasa angkuh dan sombong, tetapi selalu memohon pertolongan Tuhan dan bersedia mendengarkan setiap perintah-perintahnya. Para imam, orang-orang Farisi, bahkan Pilatus disadarkan bahwa mereka terlalu besar dan sombong, terlalu tinggi hati dan merasa berkuasa, tetapi tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Kita pun diajak untuk mari selalu memohon pertolongan Tuhan setiap saat, bersedia mendengarkan firman-Nya dan perintah-perintahnya dalam kehidupan ini, agar esok pagi kita menyambut Paskah disambut dalam sukacita yang luar biasa. Sebab kematian Kristus yang kemudian memulihkan kehidupan kita semua, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Mari kita memeluk salib Kristus yang sudah dikorbankan demi kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita memberikan sebuah pelukan, bayangkan panjenengan memeluk orang yang panjenengan kasihi. Tentu di sana bukan sekedar sebuah pelukan, tetapi ketika panjenengan memeluk dia, pasti panjenengan memberikan hatinya kepada mereka. Bukan sebuah pelukan yang membawa kebencian, tetapi pelukan yang hangat, pelukan yang semakin membangunkan cinta kasih. Dan sore hari ini, mari kita bersama-sama memeluk salib Kristus. Kita berserah penuh di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa-dosa kita. Dan mari kita mulai mempersiapkan diri menyambut kemenangan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Hari ini kita merenungkan perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Hari ini kita merenungkan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Esok pagi kita dimenangkan bersama-sama, kita diangkat dan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat menghayati Sabtu Sunyi. Bertobatlah dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat hening sejenak.
dengan memandang salib Kristus. Mari kita menghaturkan doa secara pribadi di hadapan Allah. Ketika kami menghayati masa Prapaskah dengan sungguh-sungguh, melibatkan hati kami semakin disadarkan bahwa betapa rapuhnya dan kecilnya kami menjadi umat di hadapan Engkau. Betapa banyak tindakan-tindakan kami yang mungkin tidak mencerminkan sifat Allah. Kami berbuat jahat, kami membenci, kami memberikan dendam kepada yang lain, kami merusak, bahkan kami tidak harmonis dalam keluarga. Lebih-lebih kami harus menghayati masa Prapaskah ini untuk menyediakan diri, meninggalkan hawa nafsu, menjaga sikap, menjaga diri kami dengan sungguh-sungguh. Mungkin bukan perbuatan yang besar, tetapi saat kami melakukannya dengan hati, di hadapan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saat kami mampu mengalahkan diri kami sendiri, kami mampu berdamai dengan ciptaan yang lain. Ini tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus yang bersedia mengangkat kami dari kondisi yang berdosa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur. Ternyata kami mampu berpantang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami bersyukur ketika kami bisa memperbaharui diri kami, meski mungkin tidak dalam hal yang besar. Kami bersyukur ketika kami masih dipertemukan dengan saudara-saudara kami dengan penuh cinta kasih, dengan sikap penerimaan, pengampunan. Esok pagi kami dimenangkan dalam kebangkitan Kristus. Kami menjadi bagian dalam karya keselamatan Tuhan, menjadi umat yang dimeteraikan. Ya Allah, sungguh kami bersyukur sebab kasih-Mu begitu besar bagi kami semua. Terlebih ketika kami telah menghayati ritual-ritual peribadahan masa Prapaskah ini, mampukanlah kami untuk bisa benar-benar menyatakan itu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Agar setelah kami menyambut kemenangan Paskah, kami menjadi umat yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kasih dan damai sejahtera bagi semua. Kami tidak ada lagi beban bersama dengan sesama kami. Kami bisa saling menyambut, kami bisa saling menyapa, bahkan kami bisa saling menolong satu dengan yang lain.
berikan kami keberanian untuk berpulih ya Tuhan. Dan kiranya kami semakin dikuatkan dalam keimanan ini, sebab tantangan kami semakin banyak, godaan iman kami bertubi-tubi. Kuatkanlah kami ya Tuhan, menjadi jemaat-Mu yang setia, berpegang di dalam Kristus Yesus. Bahkan kita dipakai oleh Engkau untuk menjadi teladan bagi orang banyak. Maka kami berdoa, biarlah melalui gereja Tuhan, GKJ Salib Putih, menjadi ruang bagi kami belajar, mendalami keimanan kami akan Kristus Yesus. Melalui berbagai kegiatan kerohanian yang kami selenggarakan, semakin mendorong kami untuk menjadi umat yang taat dan setia di hadapan-Mu. Meski mungkin ada banyak sekali keterbatasan di dalam gereja kami, ada banyak cacat celah yang boleh kami lihat dalam kasat mata, tetapi ketika Tuhan sudah memakai GKJ Salib Putih dan seluruh jemaatnya, Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Pepantan Pandanan dengan segala kemampuan dan apapun yang bisa mereka kerjakan, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa untuk Pepantan Tetep, meski bukan dalam jumlah yang besar, tetapi kiranya cinta kasih Tuhan ditunjukkan oleh mereka dengan begitu besar bagi kehidupan di sekitarnya. Berdoa bagi Pepantan Warak yang berdampingan dengan keberagaman di sekeliling gereja, agar Tuhan pakai untuk semakin menyatakan kasih-Mu bagi setiap orang. Bukan hanya kepada sesama orang Kristen, tetapi bagi seluruh ciptaan Tuhan juga merasakan kehadiran gereja dengan nyata. Berkati Kalimbeji, meskipun sangat sedikit, tetapi kami percaya Tuhan memakai mereka untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang besar, menjadi ruang pemberitaan Injil bagi kehidupan di sekitarnya. Bahkan mungkin Tuhan pakai untuk merangkul jiwa-jiwa baru dan menerima keselamatan Tuhan. Berdoa untuk Gereja Salib Putih Induk, dengan banyaknya kami yang tinggal di sana, menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus. Biarlah kami benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar, menjadi salib putih seperti dahulu kala, yang menolong, yang peduli, yang merangkul seluruh orang yang ada, bahkan menjadi berkat bagi kehidupan di sekelilingnya. Nama gereja-Mu ini besar, dikenal dimanapun, maka selalu pakailah kami untuk benar-benar memberitakan kasih Kristus secara nyata. Kami dapat saling bergandengan tangan, saling berpulih, saling menerima keterbatasan dan kesalahan kami, dan melaju di jalan Tuhan menjadi berkat bagi semua. Ya Tuhan, berkati pelayanan gereja-Mu ini,
agar semakin dirasakan. Untuk kami masing-masing yang sudah berpantang, yang sudah berpuasa, yang sudah menghayati masa prapaskah dengan sungguh-sungguh, biarlah kami benar-benar belajar merasakan bagaimana perjalanan derita Kristus juga kami nyatakan. Ternyata sulit. Kami harus melawan diri kami sendiri. Kami harus melawan hawa nafsu kami. Tetapi hari ini, ketika kami bisa menyelesaikannya, kami bersukacita. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan memampukan kami. Ternyata dalam penderitaan ada pemulihan, ada kekuatan yang membangkitkan kami semua. Besok kami bersukacita ya Tuhan, menyambut kemenangan daripada-Mu. Kami merayakan Paskah, kami merayakan keselamatan dari Tuhan. Pakailah kami untuk memberitakan keselamatan itu pula, agar setiap orang merasakan dan menerima keselamatan Kristus. Ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur di hadapan-Mu. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menguatkan kami dari berbagai pergumulan hidup. Engkau juga yang akan mengangkat kami keluar dari berbagai persoalan kehidupan. Kami menemukan makna, kami menemukan arti cinta yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam sukacita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah memenangkan kami, memulihkan kami. Kami berdoa. Juga kami bersama-sama ucapkan doa seperti yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat kami panggil untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan yang di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati di dalam kuburkan, turun ke dalam kain maut, naik ke surga, naik lagi anak orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan yang ini orang lain. Aku percaya kepada Yang Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, kemampuan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk persembahan. Tuhan telah mempersembahkan tubuh dan darahnya bagi tebusan dosa-dosa kita. Oleh karenanya, kita dipanggil untuk turut serta mempersembahkan syukur kepadanya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian PKJ 138 bait 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada
bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dengan kerendahan hati kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena pertolongan tangan Tuhan. Engkau tuntun langkah kami sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Engkau kumpulkan kami orang-orang pilihan-Mu untuk bersama-sama bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau setia kepada kami, Engkau mengasihi kepada kami, Engkau memberikan keberanian kepada kami untuk melakukan yang kebenaran. Seperti kami telah mendengar dan menerima makanan rohani kami pada sore hari ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, Bapak Daniel, agar kami tetap setia kepadamu, memeluk salib-Mu. Kami Kau ajarkan menjadikan pelayan-pelayan. Berikanlah kami kemampuan ya Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk melakukan apa yang seperti Engkau ajarkan kepada kami. Pada saat sore hari ini kami bersama-sama menanti hari kemenangan. Tuhan telah berikan kami orang-orang yang menjadikan pelita bagi kami, contoh bagi kami, orang-orang tua kami, senior-senior kami yang telah mengajarkan kami supaya kami tetap setia kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memberikan sedikit dari banyak yang telah kami terima berkat yang hari demi hari. Pada sore hari ini kami mengumpulkan persembahan sedikit sekali, tetapi kami yakin dan berasa Tuhan mau menerimanya. Engkau kiranya sucikan persembahan ini sehingga persembahan ini dapat berguna sebagaimana mestinya, dan berkati mereka yang telah Engkau pilih untuk menghimpun persembahan ini. Berikanlah roh kebijaksanaan. Tuhan Yesus, kami merasakan kebahagiaan karena kami bisa berkumpul dengan orang-orang seiman, orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang telah Engkau berkati, Engkau berikan semangat, Engkau berikan kekuatan. Kiranya orang-orang pilihan-Mu ini menjadikan contoh teladan bagi di sekelilingnya, orang-orang Wandanan. Engkau berikan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Berkati pula orang-orang yang telah Engkau pilih menjadi orang yang menjadi contoh dan teladan. Tuhan Yesus, ampuni di dalam perjalanan hidup kami yang banyak melakukan kesalahan dan dosa kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Engkau memberikan rasa penuh sukacita bagi jemaat-Mu di Pandanan ini, dan kepada GKJ Salib Putih Engkau berikan pula roh kebimbang, dan Engkau berikan keberanian untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan pimpin sertai kami sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami untuk selanjutnya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, Engkau jauhkan kami dari roh jahat, godaan
Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Nyatakan imanmu dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Sambutlah kasih Tuhan dan rengkuhannya bagimu, serta bersukacitalah menyambut kemenangan dalam kebangkitan Kristus esok hari. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.